kabur kalau disuruh mandi, teman. Karena udara di Taman Safari Prigen dingin, si Nadia, bayi orangutan berusia 2 tahun ini, jadi ogah kena air deh. Cara mandi Nadia unik, cukup dilap pakai cairan antibakteri. Selain untuk membersihkan kotoran, tubuh si Nadia juga terbebas dari kutu dan penyakit kulit lainnya. Nah, selesai deh mandinya. Habis ini pakai minyak kayu putih dulu ya, Dek. Biar makin hangat dan gak masuk angin. Wih, rambutnya si Nadia panjang dan kinclong banget ya. Udah kayak bintang iklan shampoo. Otan jadi iri deh. Jarang-jarang loh teman, ada yang punya rambut seindah ini. Ini karena Nadia hanya tinggal sendirian. Rambut-rambutnya si Nadia aman dari jambakan orangutan lainnya. Gimana? Sekarang sudah segar dan wangi kan? Kalau sedang di dalam ruangan seperti ini, si Nadia harus pakai popok dulu. Soalnya ia masih sering mengompol. Sekarang waktunya Nadia minum susu. Nadia tidak menyusu langsung dengan mamanya, teman. Makanya ia harus minum susu formula. Nah, uniknya, susu formula untuk bayi orangutan juga disesuaikan dengan susu di usia bayi manusia loh. Ayo Kak Viti, jangan lama-lama ya. Si Nadia udah gak sabar nih mau mimi susu. Kalian pasti penasaran kan di mana mamanya Nadia berada? Kok ia tidak menyusui dan mengasuh Nadia? Jadi begini teman. Induk si Nadia baru melahirkan untuk pertama kalinya. Namun sayang, ia terkena sindrom baby blues. Sindrom ini membuat si induk merasa asing dengan kehadiran bayinya sendiri. Akibatnya, si induk mengalami perasaan sedih dan tidak mau merawat si bayi. Kasihannya kamu, Dek. Makanya ia butuh ibu pengganti. Cup, cup, cup. Jangan sedih ya. Ada kakak Otan di sini. Oleh karena itulah, Nadia yang lahir di Taman Safari Prigen ini diasuh oleh Kak Viti dengan sepenuh hati. Pokoknya, tiada hari tanpa disayangi deh. Sungguh primata yang beruntung kamu, Sob. Sementara di belahan Indonesia lainnya, ada primata yang diburu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti peristiwa di Kabupaten Bangka Barat. Seekor tarsius ditemukan sudah tak bernyawa. Ia diduga kuat ditembak oleh seorang pemburu. Jahat sekali. Tarsius adalah primata terkecil di dunia, teman. Tarsius banjanus atau masyarakat setempat menyebutnya mentilin adalah salah satu spesies tarsius. Tarsius jenis ini termasuk satwa endemik Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ia termasuk satwa liar yang dilindungi. Jangankan diburu, dipelihara saja sudah melanggar hukum loh. Teman-teman dari Alobi Foundation di Pangkal Pinang beberapa hari lalu juga sudah berhasil menyelamatkan tarsius yang dipelihara warga setempat. Syukurlah warga tersebut mau menyerahkan Sobat Otan ini. Sobat mungil ini pun harus bermalam dulu di kandang yang sudah disediakan. Baru deh esok harinya ia dilepas liarkan ke habitatnya. Baik-baik kamu ya, Sob. Otan jadi teringat beberapa tahun lalu, Otan sempat mengunjungi tarsius di Pulau Sulawesi. Otan sampai harus masuk ke hutan loh teman. Perhatikan deh, si paman punya cara unik nih untuk panggil tarsius. Paman menirukan suara si tarsius untuk memanggilnya teman. Sobat Otan ini memang nokturnal. Ia hanya beraktivitas pada malam hari saja. Karena itu, meski panjang tubuhnya hanya 10 hingga 15 cm, tarsius punya ukuran mata yang sangat besar. Lucu ya, telinganya si tarsius bisa gerak-gerak gitu. Teman, jago memanjat memang keahlian yang dimiliki hampir semua primata. Pohon setinggi puluhan meter pun dengan mudah mereka panjat. Sementara kemampuan manusia dalam hal memanjat pohon sangat terbatas. Apalagi panjat pohon kelapa yang tingginya bisa puluhan meter. Nyerah deh.
Padahal keahlian panjat pohon ini dibutuhkan oleh para petani kelapa untuk memetik kelapa milik mereka. Oleh karena itu, 3 sekawan dari Denpasar menciptakan Poncot, alat bantu untuk memanjat pohon. Poncot terbuat dari bahan-bahan sederhana, diantaranya batangan besi, tali sing baja, dan karet ban. Cara kerjanya seperti ini, teman. Pasang lingkaran Poncot di pinggang pemakainya supaya aman. Lalu tekan panel besinya. Ini akan membuat kawat besi mengunci batang pohon. Sementara, tangan akan menjaga kestabilan dan daya cengkram kedua kaki. Wih, jadi seperti berjalan menyusuri batang pohon. Memetik kelapa pun jadi mudah. Cakep. Sepupu Otan yang satu ini berasal dari Amerika Selatan. Ada yang satu kampung halaman gak nih sama si kecil marmoset? Oh iya teman, marmoset masuk dalam jenis monyet ya, bukan kera. Bulu berwarna putih yang menutupi telinga menjadi ciri khas dari kaman marmoset. Semua jenis marmoset hidup berkelompok atau yang dikenal sebagai trup. Setiap trup terdiri dari 3 hingga 15 ekor marmoset. Biar lebih afdol, Paman Kiper dan Kayunik masih siap sedia membuat pembuktian untuk teman di rumah. Bukan, Sobat Otan ini bukan mau lomba 17-an kok. Tiang yang dilapisi matras bisa memperjelas ketajaman dari cakar marmoset. Kayaknya tiang ini masih asing deh buat Sobat Otan. Jadi harap maklum ya penonton. Nah, terlihat kan teman jeplakan cakar marmoset pada matras? Wow, cukup tajam ya. Selain membantu untuk memanjat, cakar tajam marmoset juga menjadi bentuk pertahanan diri mereka loh. Kayunik, kalau Otan bilang sulap, sulap ya. 1, 2, 3, sulap! Kotak bukan sembarang kotak, teman. Coba temukan satu perbedaan dari keduanya. Betul! Salah satu kotak ini Otan beri lubang. Nah, sekarang sulap lagi ya, Kak. Tada! Ini dia kotak harta karun. Untuk Sobat Otan si marmoset, buah anggur dan apel yang melimpah udah jadi harta paling berharga. Otan mau cari tahu nih reaksi para marmoset saat disuguhkan 2 kotak yang isinya sangat menggiurkan. Ada penyu makan karton. Yuk kita tonton. Buset sob, tahu aja nih ya ada makanan enak langsung kepo tingkat nasional. Otan perhatikan dengan seksama. Kotak yang berisi buah ini cukup tertutup dengan rapat. Jadi aroma yang dikeluarkan dari buah apel dan anggur tidak begitu pekat. Maka indera penglihatan yang cukup jitu inilah digunakan marmoset untuk menemukan makanan di dalam kotak. Hewan diurnal ini sama-sama memiliki penglihatan yang baik saat siang maupun malam hari loh. Pantengin terus sob kacanya. Sepertinya Sobat Otan marmoset lagi putar otak nih agar bisa masuk ke dalam kotak harta karun. Ya, betul sob. Itu loh lubangnya ada di sisi samping kotak. Ih, kenapa cuma dilihat aja sih? Jadi Otan yang gregetan. Yalah, nggak usah repot-repot cari kunci gembok di rumput sob. Kan tinggal masuk aja lewat pintu samping. Oh iya teman, marmoset punya leher lentur. Leher ini dapat memutar hingga 180 derajat. Wow, kermaks, keren maksimal. Meski tahu ada celah untuk masuk ke dalam, nampaknya marmoset sangat waspada dengan segala sesuatu yang asing.
Oke, kita lakukan percobaan kedua ya, dengan merubah posisi lubang tepat di atas kotak. Nah, kepala si kecil marmoset mulai memasuki lubang kotak. Ya, akhirnya masuk juga sobat otan ke dalam kotak. Mantap. Ya, meski terlihat bingung mencari jalan keluar, tapi mulut gak berhenti mengunyah ya. Teman, ternyata bukan cuma cakar aja yang tajam, tapi marmoset memiliki gigi seri tajam untuk memudahkan ia mengunyah makanan. Karena di habitat aslinya, marmoset gemar banget makan getah pohon. Selain getah pohon, monyet kecil ini juga suka buah-buahan dan serangga. Cara ia makan juga sama seperti primata lain, cenderung menggenggam makanan menggunakan kedua tangan. Oh iya, marmoset pun bisa mengalami anoreksia. Itu loh, gangguan makan dengan rasa takut yang berlebih jika berat badan bertambah. Loh, sobat otan ini ngamuk. Tuh, lihat, gusar banget. Paman-paman ini tampaknya kewalahan. Memang beginilah sapi yang belum terlatih ditunggangi, masih belum jinak. Maklum aja, sapi ini sama sekali belum pernah ditunggangi oleh manusia. Ternyata paman-paman ini mencoba melatihnya. Tak semudah itu membuat sapi menurut untuk ditunggangi. Tahap awal melatihnya adalah dengan memasangkan celananya dulu. Sebelum bisa ditunggangi, ia harus dikenalkan dan dibiasakan dengan benda baru ini di punggungnya. Kalau tidak, ia akan kagetan, merasa risih, dan merontah. Hati-hati terkena sepakannya, Paman. Kalau kena tendang, pasti lumayan sakitnya. Ya, berhasil. Kalau sudah mulai terbiasa, kita bisa coba menungganginya. Yalah, sobat otan ini rupanya masih belum nyaman. Tuh lihat, kepalanya merunduk dan coba jatuhkan paman penunggang. Hati-hati ya Paman, jangan sampai paman terlempar. Perlahan tapi pasti, akhirnya si sapi mulai tenang dan terbiasa ditunggangi. Memang harus punya kesabaran ekstra untuk melatihnya ya. Si sapi jenis peranakan ongole ini akhirnya nurut dan siap ditunggangi. Yeehaw! Koboi naik kuda sudah biasa. Koboi naik sapi baru luar biasa. Wah, ke pantai. Keren maksimal alias kermaks. Mana sapinya nurut banget lagi. Cakep. Awas ada tangga. Wow, sapi-sapinya ternyata bisa menaiki tangga dengan mulus. Sapi putih yang dinaiki kakak-kakak ini adalah sapi berjenis peranakan onggol, teman. Berat sapi ini 400 kg hingga 800 kg, teman. Dengan tinggi 1,5 sampai 1,8 meter. Gede juga ya. Sapi peranakan onggol sendiri merupakan persilangan antara sapi Sumba onggol dengan sapi Jawa. Walah, ini kami dan Paman mau ngapain ya? Hati-hati Kak, ini kan bukan sapi biasa, tapi ini adalah sobat otan yang berotot, si sapi Belgian Blue. Kalau dilihat dari tampilannya sih, kami pasti nggak akan kuat nih untuk memindahkan si sapi ke area kandang yang lain. Ayo tarik sis! Teman, sapi berotot ini kadang-kadang mempunyai otot ganda atau double muscle. Walaupun secara penampakan terlihat garang dengan otot yang besar, namun sapi ini memiliki sifat yang jinak dan tidak temperamental. Tapi tetap saja tuh, kami kewalahan mengatur si sapi.
Apalagi kalau bukan karena bobotnya yang berat. Kami! Kami! Duh, Kami, Otan panggil kok diam saja sih? Mentang-mentang lagi asik perawatan mani-pedi, lupa deh sama Otan. Teman, Sobat Otan juga suka perawatan kuku seperti yang dilakukan kami loh. Gak percaya? Ini nih si sapi Belgian Blue yang mau ikutan mani-pedi. Seekor sapi harus rutin dirawat kuku kakinya teman, supaya sapi dapat berdiri dengan sempurna. Saat berdiri, sapi bertumpu pada kuku-kukunya, bukan pada telapak kaki. Sehingga jika kukunya tidak dirawat, sapi akan kesulitan bergerak. Parahnya, kuku yang tidak rapi bisa bikin sapi jadi cedera. Wah, kami mau kemana tuh? Sampai didampingi 2 bodyguard segala. Jangan-jangan tas yang dibawa kami itu adalah uang. Wih, Sultan mau beli sapi nih kayaknya. Walah, ternyata Otan ketipu teman. Tas itu bukan berisi uang, tapi alat untuk mencukur bulu sapi si Belgian Blue ini. Cukur bulu bukan sekedar untuk mempercantik tampilan si sapi saja loh. Untuk Belgian Blue, dengan dicukur bulunya begini, bikin ia tidak kepanasan saat cuaca terik. Bakteri dan kuman juga jadi tidak mudah menempel pada tubuh sapi. Terus, kalau otot-otot sapinya terlihat, akan lebih mudah memantau perkembangannya. Kalau sapi juga dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi, teman-teman udah tahu banget ya. Siapa sih yang gak suka sama makanan berbahan beef alias daging sapi? Beuh, sedap! Nah, sekarang Otan dan Kak Gaby sudah ada di salah satu restoran steak ternama di Yogyakarta nih. Sebelum masuk, jangan lupa kita harus diukur suhu tubuhnya dan menggunakan hand sanitizer. Teman-teman masih melakukan 3M kan? Sekarang, Otan bersama Chef Ahmad Hartono mau membuat steak yang spesial nih untuk Kak Gaby. Siapkan 3 potong daging tenderloin dan berbagai macam sayuran. Bumbui semua daging dengan garam hingga merata. Setelah itu, panaskan teflon dan beri margarin secukupnya. Taruh daging, bawang putih, dan rosemary untuk menambah aroma pada daging. For your info nih teman, selain protein dan zat besi, daging merah juga bisa menjadi santapan seimbang bagi yang sedang menjalankan program diet. Cakep! Jika dirasa sudah cukup, angkat daging lalu pindahkan ke alat pemanggang. Nah, baru deh tingkat kematangan bisa kita tentukan. Waktu yang dibutuhkan untuk memasak tenderloin cenderung lebih cepat karena sedikitnya lemak yang terkandung di dalamnya. Untuk mendapatkan tingkat kematangan rare, daging harus berada di suhu 52-55 derajat Celcius. Sedangkan untuk medium, daging harus diangkat pada suhu 60 hingga 65 derajat Celcius. Nah, untuk tingkat kematangan well done, daging harus berada di angka 69 sampai dengan 70 derajat Celcius. Agar lebih valid, kita pakai termometer nih. Bisa lihat perbedaannya kan antara rare, medium, dan well done? Biasanya daging steak disajikan bersama salad, campuran dari brokoli, jamur, wortel, dan bawang bombay. Menu pelengkap ini berfungsi untuk menetralisir lemak agar mudah untuk dicerna. Cakep! Ayo Kak Gaby, silahkan dicoba semuanya. Ini Otan yang masak loh Kak. Tapi dibantu chef juga deh. Nah Tan, jadi di sini ada 3 tingkat kematangan, ada rare, medium, well done. Nah aku sukanya yang rare karena dagingnya lebih juicy gitu. Nah kalau Otan mau yang mana? Sama dong kita Kak, tos!